Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rudiansah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya secara pribadi dan juga organisasi kembali mengingatkan kepada semua, baik itu sejawat dokter maupun masyarakat umum, bahwa kita di Kalimantan Selatan sekarang menghadapi lonjakan-lonjakan yang terimbas dari lonjakan-lonjakan yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Kita lihat provinsi tetangga Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah sudah tampak sekali peningkatan yang sangat tajam, di mana Kalimantan Timur yang sangat-sangat terimbas saat ini. Kita memperhatikan dari beberapa berita-berita yang ada, misal Rumah Sakit Balikpapan yang penuh sampai UGD-nya antri. Nah, Kalimantan Selatan kita harapkan tidak terjadi. Semua tergantung dari kita semua, yaitu saling kerjasama antara kami tenaga kesehatan, para pemangku kebijakan, dan yang bisa memberikan solusi, termasuk juga teman-teman dari para pakar, yaitu pakar ULM, pakar epidemiologi dan sebagainya, dan terutama sekali adalah seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Dan tidak lupa juga kepada mereka semua yang bisa ikut membantu agar tercipta suasana di Kalimantan Selatan tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Yang kita perlu ketahui adalah apakah lonjakan-lonjakan ini yang terjadi di Kalimantan Selatan, di mana dalam periode kurang lebih sekitar 20 hari ini ya, itu sudah melebihi daripada bulan-bulan kemarin, 1 bulannya ya. Jadi memang sangat pesat sekali peningkatan yang terjadi. Nah, maksud saya, apakah lonjakan ini berhubungan dengan adanya varian baru, yaitu varian Delta yang sudah masuk di Indonesia, tapi belum ada keterangan rilis bahwa varian Delta itu sudah ada di Kalimantan Selatan. Yang terbukti adalah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Tapi kalau melihat fenomena yang ada, bahwa di Jakarta hampir 90% yang terjadi lonjakan tersebut, berdasarkan data yang ada, dikatakan hampir 80 atau 90%, saya lupa, itu adalah varian Delta. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa varian Delta juga sudah ada di Kalimantan Selatan. Hanya ini memang perlu dibuktikan bahwa yang beredar sekarang itu adalah sebagian varian Delta. Nah, bagaimana kaitannya dengan vaksinasi? Vaksinasi saat ini sudah mulai masif, mulai banyak. Meskipun pada awal-awal pertama kali sekitar tanggal 14 Januari kita pertama kali melaksanakan vaksinasi di Kalimantan Selatan. Dan ternyata sampai saat ini cakupan vaksinasi masih cukup rendah. Jadi tidak sampai sekitar 30, hampir 30%-an lebih lah dikit. Dan ini menjadi salah satu kenapa terjadi lonjakan-lonjakan. Mungkin ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bahwa WHO menyatakan apabila suatu vaksinasi itu mempunyai efektivitas yang sangat tinggi, misalnya sekitar 90% atau bahkan 95% atau 100%, maka cakupan vaksinasi cukup 60% dari seluruh penduduk. Sedangkan apabila cakupan efektivitas vaksinasi itu rendah atau kurang dari 70 atau 60, maka berapa yang harus dicakup? Yaitu sekitar hampir 100% baru terbentuk yang disebut dengan herd immunity. Kenapa? Karena pada saat dilakukan vaksinasi sekitar 100%, maka kemungkinan efektivitasnya hanya pada angka tersebut. Contoh tadi tempat kita 65%, berarti 65% itulah yang bisa terlindungi. Sedangkan 35%-nya tidak dari 100% penduduk yang ada. Tapi kalau cakupannya rendah, bayangkan misalnya dari 50% saja. 50% cakupannya, sedangkan efektivitas 65%.
Sehingga 65% dari 50%, cuman hanya 30% yang tercover. Sisanya 70% memang pasti kena. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Makanya digiatkannya dengan adanya beberapa giat-giat yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun Polri maupun TNI, itu sangat bagus sekali dalam rangka untuk memperluas cakupan sehingga terbentuk antibodi sehingga bisa mencegah terjadinya penularan lebih banyak. Hanya memang vaksinasi ini memerlukan waktu. Tidak bisa begitu setelah disuntik langsung dia kebal, tidak. Jadi perlu waktu, butuh kurang lebih 1-2 bulan bahkan 3 bulan baru terbentuk antibodi yang cukup kuat untuk menahan infeksi tersebut. Tapi nanti kita lihat kan efektivitasnya juga berapa, maka itu juga kemampuan untuk membendungnya juga terbatas. Artinya kita berharap 2 bulan ke depan kalau vaksinasi sekarang ini jalan, itu bisa mencegah penambahan lonjakan-lonjakan yang terjadi. Tapi kalau saat ini sudah terjadi lonjakan, maka memang sebenarnya harus kita perhatikan bersama agar terbentuknya antibodi ini bisa benar-benar mencegah atau mengurangi penyebaran penularan COVID-19. Perlu diingat juga bahwa masyarakat memang tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Jangan abai, karena memang kalau kita memperhatikan ini sudah 1,5 tahun, sepertinya hampir semua masyarakat itu jenuh. Ya, saya juga merasakan, saya pribadi sebagai tenaga kesehatan sangat-sangat super jenuh. Tapi mau bagaimana? Sekarang kita menghadapi lonjakan penuh, semua rumah sakit full. Semua terjadi karena apa? Karena kita juga kadang-kadang lalai atau abai. Jadi saya mohon semua masyarakat agar tetap menjaga hal ini. Tujuannya buat siapa? Buat kita semua. Dan apabila kita melihat bahwa saat ini di beberapa sudah menjalankan kondisi tatap muka dan sebagainya, tolong, karena kondisinya meningkat jauh pesat sekali, hampir di atas 300%-nya, 3 kali lipat, sebaiknya dikurangin atau dihindarin. Penerbangan juga sudah mulai dikurangin, penggunaannya menggunakan PCR 1 hari lagi. Artinya apa? Artinya ini harus benar-benar kita perhatian sekali. Mohon para pengambil kebijakan juga memperhatikan ini. Jangan hanya berpikir melihat di atas angka, tapi lihat kenyataan. Jangan hanya kita berpikir, ini kan belum. Jangan sampai terjadi penyesalan keluarga kita sendiri yang terkena, yang meninggal. Berapa hari yang lalu saya mendengar sendiri berita dari beberapa sejawat saya, orang tuanya meninggal. Dalam waktu 1-2 hari bersamaan ada 4 orang. Orang tua. Dari mana tertular? Nggak tahu. Para pemangku kebijakan menyatakan misalnya masalah sekolah. Sekolah nggak ada penularan. Iya, saya katakan oke. Tidak kelihatan lewat mata. Karena virusnya kecil. Coba virusnya kayak kambing gedenya. Kelihatan tuh nular situ. Siapa yang akan bisa membuktikan, yakin bahwa anak-anak sekolah itu tidak ada yang membawa dia sebagai OTG? Buktikan sekarang. Kalau Anda mau buktikan, swab semua anak-anak sekolah itu. Baru terbukti, tidak ada, negatif semua. Baru bisa dinyatakan negatif. Tapi kita tidak tahu karena virusnya kecil dan juga adanya OTG tadi. OTG menular? Iya, menular. Menularkan ke yang lain. Saya nggak tahu siapa. Atau temannya kah? Atau orang yang mengantar kah? Atau orang ketemu di jalan kah? Dan sebagainya. OTG menularkan orang yang OTG juga. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Dianggap sehat walafiat. Kemudian yang orang tertular tadi yang OTG, itu membawa lagi kemana? Keluar. Entah ke keluarganya, entah ke teman yang lain dan sebagainya. Dan tertular OTG lagi. Artinya apa? Nggak ada tuh penularan di sekolah, nggak ada tuh yang sakit di sekolah, nggak ada. Iya,
Tapi yang OTG 1, OTG 2, OTG 3, bahkan mungkin 4, dan menularkan ke orang lain yang dia tidak kenal. Entah di warung, entah di pasar, entah di toko, supermarket, dan lainnya, yang dia tidak sengaja pada saat itu keluar membeli sesuatu, kan mau tidak mau nih menularkan. Dan orang yang tertular itu tidak tahu kalau dia tertular, dan kemudian dia sakit misalnya. Sakit dia nggak tahu tertular dari siapa, karena banyak orang kan sakit. Kalau hanya sakit biasa, isolasi. Kalau sakitnya sedang, masih bisa diobat-obatin. Kalau sakitnya berat, mungkin harus masuk rumah sakit dan ruang isolasi atau ICU. Dan kalau sangat berat sampai meninggal, siapa yang menyebabkan meninggal? Jangan menyatakan Tuhan yang akan menyebabkan. Semua kalau seperti itu kita menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita kembalikan lagi ikhtiar kita, benar nggak sudah dilaksanakan? Artinya kita menjaga diri kita sendiri. Kita menjaga orang lain supaya tidak tertular dari kita. Kita menjaga supaya kita tidak tertular dari orang lain. Itu harus dipikirkan. Wah, kalau itu memang sudah takdir. Kalau sudah takdir, ngapain kalau sakit ke dokter? Ngapain ke rumah sakit? Ya kan? Jadi tolong diingat hal-hal seperti ini. Ini bukan apa-apa, untuk mencegah saja. Untuk waktu sekarang inilah. Sampai benar-benar teratasi. Minimal misalnya 100% anak-anak sudah divaksin. Khusus yang 12 tahun ke atas kan. Guru-gurunya 100% tervaksinasi. Tapi juga sudah kita periksa. Wah, memang dia bagus antibodinya dan sebagainya. Kita nggak bisa bicara bahwa aman. Saya hanya mengingatkan jangan sampai ini menjadi penyesalan kita seumur hidup, dan kita tidak tahu, dan tahunya setelah di akhirat nanti ditanya sama yang punya diri kita. Lu kenapa lu kemarin lupa ya, saya gini. Loh, saya nggak nularin. Kamu nggak tahu, itu yang ditular tuh yang satu ini. Loh, dia nggak apa-apa kok. Iya, dia nggak apa-apa, dia nularin ke lain juga. Oh, dia nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang situ yang kena tertular mati. Itulah makanya saya harapkan jangan sampai kita menjadi the silent killer, pembunuh diam-diam. Jadi bukan hanya penyakit darah tinggi yang dulu jabat gelaran silent killer. Sekarang saya juga punya istilah bahwa kita bisa menjadi the silent killer, pembunuh diam-diam. Artinya kita membunuh tanpa kita sengaja, kita menularkan orang lain. Orang lain itu mungkin juga nggak bermasalah, tidak menularkan orang lain. Dan ini yang disebut dengan seperti level multi marketing, MLM, multi level marketing. Jadi berulang. Dan kejadiannya bukan sekarang. Saya menularkan ini, inkubasi beberapa hari, dia menularkan lagi berapa hari. Mungkin 2 minggu, mungkin sebulan kemudian orang itu yang di sana itu meninggal. Dan sebenarnya kalau diurut-urut karena penularan dari ini sih pertama misalnya. Auzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Saya ingatkan kembali, mungkin ada apa yang saya sampaikan banyak yang tidak berkenan. Tapi itulah apa yang terjadi. Itulah faktanya, itulah fenomenanya. Saat ini yang tidak mau percaya dengan COVID, silahkan, itu urusan kalian, urusan Anda, nggak apa-apa. Ya, namanya orang mau percaya mau tidak itu urusan masing-masing. Yang penting kita pada diri sendiri menjaga. Kalau tidak percaya ya sudah, tapi jangan sampai juga ikut menularkan ke lain. Ya, jadi namanya lakum dinukum waliyadin, itu iya. Jadi agamamu, agamaku. Kamu tidak yakin adanya COVID, silahkan. Tapi jangan sampai mencelakakan orang lain. Jangan mengajak-ajak orang lain untuk ikut celaka. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengingat kita, karena kita juga tidak bisa mengkiri. Bagi yang nggak percaya, kenapa kok bisa banyak sekali yang mati ya? Karena ini, wah itu karena takdir, itu karena kesalahan, karena senjata-senjata dan sebagainya. Sudahlah ya, itu saja. Terima kasih. Saya Dr. Rudiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.